Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denul Yakin dari kelas PGMI 2A. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah kajian IPA. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu pendekatan apa yang digunakan dalam video. Menurut saya, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan lingkungan. Pengertian pendekatan lingkungan yaitu pendekatan proses dengan menggunakan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada siswa dalam mengembangkan aspek kognitif. Nah, alasan saya menggunakan pendekatan lingkungan yaitu karena pembelajarannya menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa untuk mencintai lingkungan. Lalu alasan yang kedua karena guru mengajarkan siswa cara menjaga lingkungan serta peduli terhadap makhluk hidup di sekitar. Nah, selanjutnya pendekatan pemecahan masalah, yaitu suatu pendekatan yang berhubungan dengan masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Di dalam video tersebut, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati keadaan di lingkungan sekolah dan mewawancarai salah satu warga sekolah. Lalu setelah itu, siswa menjawab di lembar pengamatan yang telah diberikan oleh guru. Nah, setelah menjawab, siswa mempresentasikannya di depan kelas dan menjelaskan tentang materi tersebut. Lalu yang ketiga ada pendekatan terpadu, yaitu pendekatan yang memadukan dua unsur atau lebih di dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam pendekatan terpadu ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kooperatif, demonstrasi, penugasan, eksperimen, dan bermain peran. Nah, mengapa saya memilih pendekatan terpadu? Karena di dalam video tersebut guru itu menggunakan beberapa metode seperti diskusi, yaitu siswa berdiskusi ketika diberi tugas oleh guru. Lalu yang kedua, tanya jawab, yaitu guru bertanya tentang materi pelajaran, lalu ada beberapa murid yang menanggapi dan menjawab. Yang ketiga ada kooperatif, yaitu siswa berada di dalam kelompok atau duduk berkelompok 4-5 orang. Nah, terus metode penugasan yaitu guru memberikan tugas kepada siswa agar siswa dapat memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pembelajaran tersebut sesuai dengan teori belajar apa. Nah, menurut saya di dalam video tersebut menggunakan teori belajar Piaget. Nah, teori belajar Piaget itu membangun sendiri pengetahuan siswa dari pengalamannya terhadap lingkungan. Nah, contohnya itu siswa mengamati dan mewawancarai warga sekolah untuk mengetahui kebersihan lingkungan di sekolah. Nah, siswa itu turun langsung ke lingkungan tersebut. Nah, kemudian di dalam teori Piaget ini, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu mengawasi, contohnya yaitu mengawasi siswa dari jauh, kemudian guru mendatangi siswa yang sedang mewawancarai salah satu warga sekolah. Nah, kemudian guru selalu memperhatikan siswa apa yang mereka lakukan. Dan di dalam video tersebut, guru itu selalu memantau siswanya dan memperhatikan apakah murid tersebut memahami tentang materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan jawaban itu sendiri. Contohnya di dalam video tersebut, guru memberikan tugas tentang penaksiran persen. Lalu, guru memberi waktu murid untuk menemukan jawabannya sendiri atau berhitung sendiri. Nah, contoh yang kedua yaitu guru memberikan gambar pohon yang layu. Nah, lalu beberapa murid tersebut banyak yang menanggapi tentang pohon tersebut, lalu banyak yang memberi jawaban juga. Nah, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali atau mereview materi yang tadi dipelajari dan menanyakan bagaimana siswa tersebut dapat menemukan jawabannya sendiri. Nah, contohnya itu di dalam video pada saat menghitung penaksiran persen kan ada satu orang yang berhasil menjawab. Nah, lalu guru tersebut menanyakan bagaimana siswa tersebut bisa menjawab atau bisa menemukan jawabannya itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu di dalam video tersebut menggunakan model pembelajaran apa. Nah, menurut saya model pembelajaran yang digunakan yaitu pertama kontekstual, yaitu model pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang sedang diajar dengan situasi dunia nyata dan juga mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya di dalam video yaitu guru menugaskan siswa
untuk melakukan pengamatan tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, terus siswa ditugaskan untuk turun langsung ke lingkungan sekolah. Nah, di dalam video tersebut juga guru menerapkan siswanya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hal itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif itu adanya kerjasama 2 orang atau lebih untuk memecahkan suatu masalah bersama serta mencapai kesepakatan tujuan tertentu. Nah, di dalam video tersebut guru sudah membagikan kelompok, lalu kemudian guru tersebut memberikan tugas. Nah, lalu siswa berdiskusi dengan temannya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Setelah berdiskusi, lalu dipresentasikan di depan kelas. Nah, lalu selanjutnya model pembelajaran quantum teaching, yaitu pada intinya pembelajaran quantum teaching itu pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan. Nah, di dalam video tersebut pembelajaran yang dilakukan menyenangkan, tidak kaku ataupun tidak tegang dan tidak membuat siswa merasa jenuh atau bosan. Nah, sehingga siswa tersebut semangat untuk belajar dan dapat memahami materi yang dipelajari. Lalu kemudian model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Nah, tema itu adalah bidang yang menjadi fokus pembahasan di dalam suatu pembelajaran. Nah, di dalam video tersebut guru telah memberikan tema yaitu cara menjaga lingkungan. Nah, jadi pembelajarannya itu berfokus kepada kebersihan lingkungan sehingga siswa itu dapat memahami materi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu analisis kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu kelebihannya, yaitu guru menjelaskan materinya dengan jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua itu guru itu ikut serta turun langsung ke lapangan mendampingi siswa yang sedang mewawancara. Nah, yang ketiga, kegiatan belajar di luar kelas itu dapat menambah ilmu pengetahuan siswa dan wawasan juga, sehingga siswa itu menjadi semangat dan tidak jenuh dalam belajar. Nah, selanjutnya yang keempat, siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan. Hal itu dapat membuat siswa menjadi penasaran dan ingin tahu lebih dan dapat menarik perhatian siswa. Nah, selanjutnya yang kelima, siswa itu menjadi lebih percaya diri dan menjawab pertanyaan itu dengan berani, kemudian berani mempresentasikan ke depan kelas. Nah, yang terakhir, siswa bisa menjadi lebih aktif. Nah, di samping kelebihan kan ada kekurangan. Nah, saya akan menjelaskan kekurangannya. Kekurangannya itu guru berperan besar di dalam kelas atau di saat pembelajaran. Maksudnya itu guru tuh terlalu mendominasi. Nah, yang kedua, tidak semua siswa tuh bisa aktif. Jadi siswa itu di kelas itu yang aktif ada beberapa saja. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga yaitu di dalam video itu terdapat pada saat satu orang sedang menjawab tentang persen. Nah, dia itu hanya menjelaskan di tempat duduk saja. Nah, sebaiknya siswa tersebut itu menjelaskan di depan kelas dengan menggunakan papan tulis atau memberi contoh di papan tulis gitu supaya semua teman-temannya pun yang lain bisa mengerti. Ya, cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.